Pernahkah Anda menyadari bahwa 7 dari 10 pria di atas usia 60 tahun ternyata menyimpan kesedihan mendalam akibat sirnanya semangat hidup mereka? Ini bukan sekedar persoalan intim, melainkan lebih fundamental tentang hasrat untuk kembali merasakan denyut kehidupan. Hari ini, saya akan membongkar sebuah rahasia sederhana yang telah mentransformasi ribuan pasien saya dan, menariknya, bahan-bahan yang mungkin sudah tersembunyi di dapur Anda saat ini. Penting untuk diketahui, apa yang akan saya sampaikan ini bukan sekedar teori dari literatur atau internet, melainkan buah dari pengalaman nyata selama seperempat abad saya berpraktek menangani para lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi seluruh sahabat waktunya sehat. Semoga senantiasa bahagia dan sejahtera. Saya, Dr. Budi, kembali hadir untuk membagikan kiat-kiat kesehatan istimewa khusus bagi Anda yang telah menginjak usia keemasan. Sebelum kita menyelami lebih jauh, jangan lewatkan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Oh ya, saya juga ingin tahu dari kota mana Anda menonton. Sungguh penasaran melihat jangkauan penonton setia kita dari Sabang hingga Merauke. Saya amat gembira melihat semangat luar biasa Anda semua di kolom komentar dengan berbagai kisah dan dukungan yang saling menguatkan. Inilah esensi komunitas kita yang saya banggakan. Beberapa waktu lalu, seorang klien bernama Pak Anto, 65 tahun, pensiunan kepala sekolah dari Yogyakarta, duduk di hadapan saya dengan ekspresi sendu. "Dok," ujarnya pelan sembari menunduk, "saya merasa seperti lilin yang nyaris padam. Meski masih menyala, sinarnya tak lagi mampu menerangi." Istrinya yang duduk di sisinya menimpali dengan mata berkaca-kaca. "Suami saya masih di sini, Dok, namun rasanya ia tak sepenuhnya hadir, bagaikan tubuh tanpa esensi jiwa." Saya menyaksikan Pak Anto mengangguk pelan, mengamini perkataan istrinya dengan raut wajah yang kian memudar. Saya terbangun dalam keadaan letih, Dok, melihat istri pun tak lagi membangkitkan perasaan apapun, padahal dulu saya sangat mencintainya. Kini segalanya terasa hambar, enggan melakukan apapun, curahnya. Kisah Pak Anto ini mungkin juga mencerminkan kondisi Anda. Bangun pagi terasa berat, pandangan terhadap pasangan tidak lagi memicu degup jantung, dan aktivitas yang dulunya menghibur kini terasa kosong. Jika Anda mengira ini adalah bagian lumrah dari penuaan, Anda keliru besar. Ini bukan suratan takdir yang harus Anda pasrahkan. Ada langkah yang bisa kita ambil, dan solusinya jauh lebih mudah dari yang Anda bayangkan. Selama karir saya, ribuan pasien dengan keluhan serupa telah saya temui, dan hampir semua menganggap kondisi ini sebagai konsekuensi alami dari bertambahnya usia, lantas pasrah menerima nasib. Padahal, sesungguhnya tubuh mereka masih menyimpan potensi besar untuk kembali bersemangat. Yang hilang bukanlah kapasitasnya, melainkan keseimbangannya. Dengarkan baik-baik, apa yang Anda alami bukan sekedar proses menjadi tua. Ini adalah isyarat dari tubuh bahwa ada ketidakselarasan dalam sistem internal Anda, laksana orkestra yang kehilangan pemimpinnya. Semua instrumen masih prima, namun simfoninya sirna. Hormon yang tidak seimbang, pembuluh darah yang menyempit, dan aliran energi yang terhambat adalah biang keladinya. Namun, ada kabar baik, harmoni itu dapat kita pulihkan. Saya sering berujar kepada para pasien bahwa tubuh manusia adalah ciptaan yang luar biasa canggih, dianugerahi kemampuan penyembuhan diri yang dahsyat, asalkan kita memberinya nutrisi yang tepat. Masalahnya, banyak yang tidak memahami nutrisi esensial apa yang dibutuhkan atau malah terjerumus dalam mitos keliru seputar kesehatan lansia. Ada yang beranggapan hilangnya gairah pada pria tua adalah takdir, ada yang menyebutnya karma, bahkan hukuman. Semua itu salah besar. Ini murni fenomena biologis yang bisa kita tangani dengan pendekatan yang akurat.
Maka dari itu, saya ingin memperkenalkan dua bahan luar biasa yang telah dimanfaatkan oleh leluhur kita selama berabad-abad, kunyit dan madu. Jangan anggap remeh hanya karena harganya terjangkau dan mudah didapatkan. Perpaduan keduanya memiliki kekuatan fenomenal yang bahkan membuat para profesor di universitas terkemuka dunia terperangah. Saya sendiri telah merekomendasikan resep ini kepada ribuan pasien dengan hasil yang sukses mengembalikan senyum di wajah mereka. Tahun lalu, saat menghadiri konferensi kesehatan internasional di Singapura, para peneliti dari Harvard mempresentasikan riset mereka mengenai keampuhan kurkumin dalam kunyit. Mereka menghabiskan jutaan dolar untuk penelitian ini, padahal nenek moyang kita telah menggunakan kunyit sebagai ramuan tradisional abad-abad silam. Bedanya, kini kita memiliki fondasi ilmiah yang menjelaskan mengapa ramuan ini bekerja dengan sangat efektif. Kunyit, berkat kandungan kurkuminnya, adalah senyawa yang memicu peningkatan produksi nitrik oksida dalam tubuh. Nitrik oksida ini berperan layaknya kunci pembuka yang melapangkan seluruh pembuluh darah Anda, memastikan sirkulasi darah mengalir deras ke setiap organ vital. Sementara madu, di samping rasa manisnya, kaya akan boron yang esensial dalam mendukung produksi testosteron yang lebih optimal. Bayangkan, kedua bahan sederhana ini bekerja laksana tim mekanik Formula 1 yang menyetel ulang mesin tubuh Anda. Kurkumin juga dibekali sifat antiinflamasi yang 100 kali lebih dahsyat dari aspirin, namun tanpa efek samping merusak lambung. Madu bukan sekedar pemanis, melainkan gudang 200 senyawa bioaktif, termasuk enzim, vitamin, mineral, dan antioksidan, yang semuanya berkolaborasi secara sinergis memperbaiki sistem tubuh Anda. Manfaat pertama yang paling cepat dirasakan adalah peningkatan kualitas aliran darah. Pak Eko, 70 tahun dari Malang, bertutur kepada saya, "Dok, setelah 3 minggu rutin mengonsumsi ramuan ini, saya merasa darah mengalir lebih lancar, seperti pipa yang telah dibersihkan kerak-keraknya, alirannya jadi kencang kembali." Pembuluh darah yang lancar tidak hanya krusial untuk aspek keintiman, tetapi juga untuk energi, fokus, dan daya tahan. Visualisasikan pembuluh darah Anda sebagai jalan tol. Jika macet, segalanya terhambat, nutrisi tak sampai ke sel, oksigen tak optimal, dan limbah metabolisme menumpuk. Kunyit bertindak seperti petugas tol yang membuka semua gerbang, melancarkan arus lalu lintas. Pak Eko menambahkan, yang paling signifikan saya rasakan, Dok, kaki saya tidak lagi kesemutan. Dulu, jika duduk lama, pasti kesemutan. Sekarang, saya bisa duduk berlama-lama mengobrol dengan teman tanpa kendala. Manfaat kedua yang tak kalah esensial adalah restorasi keseimbangan hormonal. Setelah memasuki usia 40, kadar testosteron pria umumnya menyusut 1% setiap tahun. Artinya, di usia 60-an, Anda sudah kehilangan hampir 1/4 dari hormon kejantanan Anda. Pak Heru, 67 tahun, seorang pensiunan militer dari Palembang, mengungkapkan, "Setelah rutin mengonsumsi kunyit dan madu, saya merasa seperti pria sejati kembali, Dok, bukan kakek yang telah purna tugas dari kehidupan." Istri saya pun terkejut melihat perubahan pada diri saya. Testosteron bukan semata-mata berkaitan dengan libido, melainkan juga dengan motivasi, rasa percaya diri, massa otot, kepadatan tulang, dan bahkan fungsi kognitif. Madu mengandung krisin, sebuah flavonoid yang menghambat konversi testosteron menjadi estrogen, sehingga testosteron yang Anda hasilkan tidak berubah menjadi hormon wanita. Pak Heru menambahkan, "Saya jadi lebih bersemangat berolahraga lagi, Dok. Push up 20 kali tidak masalah, padahal sebelumnya 5 kali saja sudah terengah-engah." Ketiga, perpaduan ini secara efektif membangkitkan kembali sensitivitas saraf yang mungkin telah tumpul. Pak Wisnu, 69 tahun dari Semarang, melukiskannya dengan indah. Rasanya seperti radio tua yang akhirnya menangkap sinyal jernih setelah bertahun-tahun hanya mengeluarkan suara kresek-kresek.
Sentuhan pasangan kembali terasa, kehangatan kembali menyelimuti. Sifat antiinflamasi dalam kunyit berkontribusi memperbaiki fungsi saraf yang rusak akibat peradangan kronis. Saraf-saraf kita diselubungi oleh mielin, mirip seperti kabel listrik yang dilapisi plastik isolasi. Peradangan merusak mielin ini mengganggu transmisi sinyal saraf. Kunyit bekerja memperbaiki kerusakan tersebut, sekaligus merangsang produksi BDNF yang mendukung pertumbuhan saraf-saraf baru. Pak Wisnu berbagi lebih lanjut, bukan hanya soal sentuhan fisik, Dok, tapi saya juga menjadi lebih peka terhadap perasaan istri. Saya bisa membaca suasana hatinya, mengetahui kapan ia membutuhkan perhatian lebih. Inilah yang membuat hubungan kami kembali sehangat dulu. Berbicara tentang peradangan, ini adalah musuh tersembunyi yang mengikis semangat hidup Anda. Peradangan kronis tingkat rendah membuat tubuh terus-menerus dalam mode defensif, sehingga tidak ada energi yang tersisa untuk memicu gairah. Pak Made, 66 tahun, seorang pengusaha dari Denpasar, menceritakan, bukan hanya soal urusan ranjang, Dok, seluruh tubuh saya terasa lebih ringan, lebih segar, seolah beban berat telah terangkat dari pundak saya. Peradangan kronis ini bagaikan pembunuh senyap yang tak terasa namun perlahan merusak. Ibarat kobaran api kecil yang terus menyala di dalam tubuh, menghabiskan energi Anda untuk memadamkannya. Kunyit dengan kurkuminnya beraksi layaknya tim pemadam kebakaran alami, memadamkan api-api kecil ini satu persatu. Pak Made menambahkan, dulu saya bangun tidur dengan badan pegal-pegal semua, sekarang saya bangun langsung segar. Istri saya bilang wajah saya juga tampak lebih cerah, tidak kusam seperti dulu. Bahkan anak-anak berkomentar, "Papa kok kelihatan lebih muda sekarang." Manfaat kelima yang kerap terabaikan adalah kejernihan mental. Fenomena kabut otak atau brain fog sangat berdampak pada libido dan gairah hidup. Kombinasi kunyit dan madu terbukti meningkatkan BDNF, protein vital yang menjaga ketajaman fungsi otak. Pak Cahyo, 71 tahun, dari Surabaya, menceritakan dengan riang, "Pikiran saya jadi terang benderang, mood membaik drastis. Istri saya bahkan bilang, saya kembali romantis seperti saat pacaran dulu, sering membawakan bunga dan mengajaknya berjalan-jalan, tidak hanya pasif di depan TV." Otak yang sehat adalah fondasi bagi kehidupan seksual yang optimal. Jika pikiran berkabut, bagaimana mungkin bisa berpikir romantis atau memiliki gairah? Kunyit meningkatkan aliran darah ke otak, sementara madu menyediakan glukosa stabil sebagai bahan bakar otak. Pak Cahyo juga menambahkan, "Saya jadi kreatif lagi, Dok, punya ide-ide segar untuk menyenangkan istri. Kemarin, saya mengajaknya makan malam di tempat pertama kali kami berkencan 45 tahun lalu. Dia sampai menitikan air mata haru." Sebagai bonus tak terduga yang sangat membantu, kesehatan prostat membaik secara signifikan. Banyak pasien saya melaporkan bahwa frekuensi buang air kecil di malam hari berkurang drastis, dari 4 atau 5 kali menjadi hanya 1 atau 2 kali. Tidur menjadi lebih lelap, bangun pun lebih segar, dengan energi melimpah untuk memulai aktivitas pagi. Ini adalah efek domino positif yang luar biasa. Prostat yang meradang adalah keluhan umum pada pria di atas usia 60 tahun. Kunyit dengan sifat antiinflamasinya efektif meredakan pembengkakan prostat, sementara madu membantu memerangi infeksi saluran kemih yang sering menyertai masalah prostat. Pak Agung, 68 tahun, dari Bandung, menceritakan, "Dulu saya takut bepergian jauh karena harus sering mencari toilet. Sekarang saya bisa mengikuti tur keliling kota tanpa cemas. Istri saya bahagia karena kami bisa kembali berpetualang seperti masa muda. Tidur pun tidak lagi terganggu, jadi pagi-pagi saya dan istri punya waktu berkualitas bersama, jika Anda mengerti maksud saya," katanya sambil tersenyum malu-malu. Sekarang, mari kita bahas cara konsumsinya yang sangat mudah.
Setiap pagi sebelum sarapan, campurkan 1 sendok teh kunyit bubuk dengan 2 sendok makan madu murni ke dalam segelas air hangat. Aduk rata lalu minum selagi hangat. Di sore hari, Anda bisa mengintegrasikan kunyit ke dalam teh atau masakan Anda. Untuk camilan sehat malam hari sebelum tidur, oleskan campuran kunyit madu di atas roti tawar. Sangat sederhana, bukan? Tidak diperlukan ritual yang rumit atau peralatan mahal. Mengapa air hangat? Karena air hangat membantu penyerapan kurkumin secara lebih optimal. Mengapa sebelum sarapan? Karena perut kosong memaksimalkan penyerapan nutrisi. Bagi Anda yang kurang menyukai rasa kunyit yang sedikit gitir, tambahkan perasan jeruk nipis atau lemon. Vitamin C dalam jeruk dapat meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 200% lebih baik. Beberapa pasien saya bahkan berkreasi, mencampurnya dalam smoothie buah, yogurt, bahkan ada yang membuat es kunyit madu untuk cucu-cucunya. Yang terpenting adalah konsisten setiap hari. Bagi pemula, ingatlah prinsip ini. Konsistensi mengalahkan intensitas. Lebih baik dosis kecil namun rutin setiap hari daripada dosis besar namun sering terlewat. Mulailah dengan setengah dosis terlebih dahulu jika perut Anda sensitif, lalu tingkatkan secara bertahap. Jika ada gangguan lambung, konsumsi setelah makan. Dan yang paling penting, bersabarlah. Ini bukan obat instan yang menjanjikan kekuatan sesaat, melainkan perbaikan menyeluruh yang memerlukan waktu 2 hingga 3 minggu untuk memberikan efek maksimal. Pak Hadi, 64 tahun dari Solo, membagikan pengalamannya. Minggu pertama saya tidak merasakan apa-apa, hampir menyerah, tapi istri saya membujuk. Coba lanjutkan dulu sebulan, Pak. Minggu ketiga, wow, saya merasa seperti jam yang baru diganti baterainya. Energi penuh, suasana hati membaik, dan yang paling utama, saya dan istri kembali intim seperti pengantin baru, padahal kami sudah menikah 40 tahun. Meskipun ini adalah pendekatan alami, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau memiliki masalah kandung empedu, sangat penting untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Kunyit dapat berinteraksi dengan beberapa jenis obat. Jika muncul reaksi alergi seperti gatal-gatal atau ruam, segera hentikan dan cari alternatif lain. Prioritaskan keselamatan di atas segalanya. Kesehatan tidak bisa dibeli dengan harta berapapun. Saya selalu menekankan kepada pasien, jangan pernah sembarangan mencampur obat herbal dengan obat dokter tanpa anjuran ahli. Pak Rian, 65 tahun dari Jakarta, pernah bercerita bahwa ia langsung mengonsumsi dosis tinggi tanpa bertahap yang berakibat pada sakit perut dan diare. Saya kira semakin banyak semakin bagus, Dok. Ternyata keliru akunya. Setelah mengikuti petunjuk dokter dengan dosis bertahap, kini tidak ada masalah dan hasilnya luar biasa. Bagi Anda yang memiliki riwayat batu ginjal, berhati-hatilah dengan kunyit dosis tinggi karena kandungan oksalatnya. Namun, dosis yang saya rekomendasikan umumnya aman bagi sebagian besar individu. Saya ingin mengubah paradigma Anda tentang penuaan. Usia lanjut bukanlah tentang kemerosotan atau kemunduran, melainkan tentang transformasi dan kematangan, layaknya wine yang kian berumur semakin berkualitas, atau keju yang semakin matang semakin nikmat. Anda bisa menjadi pribadi yang semakin bijak dan tetap penuh gairah. Tubuh Anda telah dengan setia mendampingi selama puluhan tahun, melayani Anda tanpa henti. Kini, giliran Anda membalasnya dengan perawatan yang pantas. Pak Kuncoro, 72 tahun dari Lombok, memiliki filosofi yang indah. Dok, saya menganggap tubuh saya seperti mobil klasik. Semakin tua, semakin antik, semakin membutuhkan perawatan khusus. Namun, jika dirawat dengan baik, performanya bisa mengungguli mobil baru. Saya membuktikannya dengan masih bisa berselancar di usia 72. Pola pikir ini krusial. Jangan memandang usia sebagai batasan, melainkan sebagai sebuah pencapaian. Anda telah bertahan hingga usia ini, itu adalah prestasi luar biasa. Sekarang, pertanyaannya adalah bagaimana menjadikan tahun-tahun emas ini penuh kualitas. Jangan menunda hingga besok, jangan menunggu hari Senin depan, jangan tunda sampai tahun baru.
Hari ini, saat ini juga, setelah menonton video ini, segera beranjak ke dapur, ambil kunyit dan madu, dan buatlah ramuan pertama Anda. Satu langkah kecil hari ini bisa menjadi lompatan raksasa untuk kesehatan Anda 3 bulan mendatang. Tubuh Anda telah berjuang keras demi Anda. Kini, saatnya Anda berjuang demi tubuh Anda. Pak Gani, 66 tahun dari Medan, membagikan kisahnya yang inspiratif. Saya menunda-nunda selama 6 bulan setelah mendengar tentang ini. Menyesal rasanya jika saya memulainya dari dulu. Sudah 6 bulan ini, saya menikmati hidup yang jauh lebih berkualitas. Jangan seperti saya, mulailah sekarang. Saya memahami bahwa memulai sesuatu yang baru tidak selalu mudah. Namun ingatlah, perjalanan 1000 kilometer selalu diawali dengan satu langkah. Langkah pertama Anda hari ini akan menentukan kualitas hidup Anda di tahun-tahun mendatang. Bayangkan, 3 bulan dari sekarang, Anda terbangun dengan mata berbinar, pasangan tersenyum melihat semangat baru Anda, anak-anak berkomentar, "Papa kok makin muda sekarang?" Anda kembali menikmati hobi berkebun dengan antusias, bermain dengan cucu tanpa terengah-engah, dan ya, kehidupan pribadi dengan pasangan kembali penuh warna. Ini bukan sekadar impian, ini adalah realita yang telah dialami ribuan pasien saya. Sekarang, giliran Anda. Pak Yusuf, 70 tahun dari Pontianak, menceritakan dengan mata berkaca-kaca. "Dok, 3 bulan lalu saya hampir putus asa dengan hidup. Sekarang saya punya rencana liburan keliling Indonesia, sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya." Cucu-cucu bilang, "Kakek sekarang keren, tidak loyo lagi." Istri saya, dia bilang dia jatuh cinta lagi pada saya seperti 45 tahun lalu. Ini bukan tentang kembali muda, melainkan tentang menjadi versi terbaik dari diri Anda di usia berapapun. Sebagai dokter yang telah 25 tahun mendampingi para lansia, saya berjanji akan terus berbagi ilmu yang bermanfaat bagi Anda. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup sehat. Usia boleh bertambah, tetapi semangat harus tetap muda. Jangan lupa bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman yang membutuhkan. Like jika informasi ini bermanfaat dan subscribe untuk pembaruan kiat kesehatan lainnya. Saya tahu banyak dari Anda yang merasa malu membicarakan topik ini, tetapi percayalah, Anda tidak sendirian. Ribuan pria seusia Anda mengalami hal serupa. Bedanya, mereka yang menonton video ini hingga akhir dan mengambil tindakan adalah yang akan merasakan perubahan nyata. Saya, Dr. Budi, akan selalu siap mendampingi perjalanan kesehatan Anda. Ingat, kunyit dan madu hanyalah sarana, yang terpenting adalah komitmen Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Waktunya Sehat berikutnya, sahabat lansia sehat, bergairah, dan bahagia.